Yesus yang suci dan kudus ini, kita untuk sama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus kita. Ini adalah hari yang bahagia untuk kita semua. Amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Boleh sapa satu dengan yang lain terlebih dahulu. Kita ucapkan selamat hari Natal. Haleluya. Kita rayakan Yesus, rayakan. Dan setiap ini lahir untuk kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab hal yang baik ya Yesus. Terima kasih ya Yesus Kristus. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita. Kita sambut Tuhan Yesus. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Dia lahir, dia lahir dan hidup Selamanya. dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Dia lahir, dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Mari rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saya persilakan duduk saudaraku kasih dalam Tuhan. Saya akan ajak Bapak Ibu, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur kita boleh berkumpul di tempat ini untuk memuliakan namanya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Namamu yang ditinggikan Tuhan. Mulia sembah Raja mulia. Hanya Engkau Yesus yang layak dapat pujian, hormat dan kuasa. Engkau lahir, Engkau dimuliakan menjadi Raja atas kami. Nolong kami, penyelamat kami. Mulia sembah Raja mulia. Sama-sama kita dengar pujian.
surga datang untuk setiap umatnya. Kami percaya Engkau dipuji, Engkau ditinggikan, dipuji. Amin. Namanya Yesus, memaafkan
Kau bertahta. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Amin, haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia, katakan haleluya. Semuanya angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sembah Dia, katakan dimuliakan, yang datang dengan penuh sukacita, yang percaya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, boleh lambaikan tangan. Haleluya, kita percaya seperti firman-Nya Tuhan berkata di ayat 52,
Lukas 2 ayat 11 bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Amin. Yesus Tuhan di kota Daud. Amin. Mari kita sama-sama, kita penuh dengan sukacita. Kita layankan Tuhan Yesus Haleluya. Kristus, Tuhan Yesus. Dia lahir untuk kami, Dia bangun untuk kami. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia mati bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun dari yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sama kami, Dia Yesus Allah kami, Yesus Juru Selamat dunia. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Hey, 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 hey. Oh, mari serukan. Hey, 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 bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan. Hey, 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 bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita berbahagia. Kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Saya kayaknya belum lihat Bapak Ibu cukup dengan yang manis. Boleh sapa satu dan yang lain lagi. Berikan senyum yang manis. Haleluya. Ucapkan sekali lagi selamat hari Natal. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus lahir untuk kita. Untuk memberikan kebahagiaan bagi kita. Amin. Karena Tuhan Yesus sayang bagi kita. Kita sudah bergema. Haleluya. Pujilah Tuhan, terima kasih Yesus sudah menolong saya dan kita. Haleluya. Pujilah Tuhan Yesus. Surga bergerak, Terima kasih.
damai sejahtera bagi kita semua, amin. Sebab karena kasih karunia Tuhan, saudara dan saya diselamatkan, amin. Bukan karena hasil usaha kita Bapak Ibu, tapi semua karena kasih anugerah Tuhan. Kasih anugerah Tuhan yang sempurna dan besar bagi hidup kita, amin. Itu sebabnya hari ini jangan sia-siakan kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus dalam hidup Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Siapkan hati saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, tundukkan kepala, kita berdoa. Sebab oleh karena kasih anugerah, kami diselamatkan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami ditebus dengan darah yang mahal. Yesus lahir menjadi juru selamat atas kami. Menjadi Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, mulai sore hari ini sampai selama-lama, sekali Yesus tetap Yesus di dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau Tuhan menjadi Raja dalam hidup kami. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat
percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Pada sore hari ini Tuhan, berfirmanlah kepada kami, jumpailah kami dalam setiap keadaan kami, dalam semua situasi yang kami hadapi, sehingga kami sungguh-sungguh menyembah Engkau Yesus Kristus Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga bukan semata-mata manusia yang berbicara di tengah-tengah kami, tetapi Roh Kudus yang berkarya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara sekalian. Kita mengucap syukur bahwa pada malam hari ini, sore hari ini, kita dapat bersama-sama berkumpul, memuji, menyembah Tuhan di momen Natal tahun ini. Dan saya percaya setiap Natal selalu menjadi momen yang kita nantikan saudara. Karena itu tidak hanya momen kita beribadah, tapi juga momen kita berkumpul dengan keluarga. Ya, juga momen kita mungkin beli baju yang baru, ya nunggu Natal nanti kita beli baju yang baru dan seterusnya. Nah sehingga Natal menjadi momen yang sangat indah yang kita bersama-sama nantikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita tidak boleh lupa Bapak Ibu, di tengah semua hal yang kita sukai di nuansa Natal ini, kita harus kembali kepada apa yang sebenarnya terjadi dengan Natal itu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam waktu Yesus dilahirkan. Dan kita akan bersama-sama melihat peristiwa itu dari kitab Injil Lukas, Bapak Ibu Saudara. Kita akan buka Injil Lukas pasal yang kedua. Kita akan melihat bagaimana Yesus lahir dan sebenarnya apa yang disampaikan Allah melalui para malaikat berkenaan dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14, demikian firman Tuhan. Gembala-gembala, ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama beberapa minggu ini di bulan Desember, ya, gereja kita, gereja di tempat ini membahas teks dari Lukas pasal yang kedua ini. Ayat 8 kita telah bahas, 9 telah kita bahas, 10 telah kita bahas, 11 minggu lalu, dan sekarang kita akan fokus membahas ayat 14. Saudara. Ayat 14 dikatakan demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita muliakan dalam hidup kita, saudara, ya, apa yang kita muliakan dalam hidup kita akan menentukan seperti apa keberadaan kita. Sekali lagi, saudara, apa yang kita muliakan dalam hidup kita akan menentukan, ya, akan mewujudkan seperti apa kehidupan yang kita jalani, saudara. Ada beberapa keluarga mungkin memuliakan yang namanya pendidikan, saudara. Pendidikan, bapaknya mungkin doktor, ya, S3, SD, SMP, SMA ya Pak Yanto ya, oh bukan ya. S1, S2, S3, doktor.
Wah, istrinya juga dokter, saudara ya. Bayangkan, suami istri dokter semua. Kemudian anaknya lahir dokter juga. Lalu muncul anak yang kedua, saudara ya. Ya mungkin anak yang kedua ini tidak terlalu pintar, saudara. Sehingga mungkin dia lulus SMA saja. Ya, sarjana pun nggak lulus, saudara. Kira-kira bagaimana keadaannya? Wah, anak yang terakhir pasti akan dimarahin, wah kamu gimana? Papamu dokter, mamamu dokter, kokomu dokter. Kenapa kamu halus SMA saja? Ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena pendidikan dipandang sebagai hal yang mulia, yang penting dalam keluarga ini. Maka semua hal akan diukur dari apa? Pendidikan. Nah, kalau ada anak mungkin pulang nilainya itu mungkin 9, saudara ya, dipukul. Kenapa 9? Kok enggak 10? Ya. Kalau ada 11, kok enggak 11? Ya. Kenapa nilai 9,5? Kurang setengah lagi, masa enggak bisa capai? Ya, kenapa kamu enggak bisa capai? Makanya nanti malam belajar sampai jam 12, besok bangun jam 5 belajar lagi. Begitu saudara. Kenapa? Karena nilai akademis itu mulia dalam pandangan mereka. Ya, tapi saudara, bukan cuman kadang-kadang enggak cuman nilai akademis ya. Ada beberapa keluarga yang menjadikan misalnya materi sebagai yang mulia. Ya, uang. Ya, uang. Kalau ada apa-apa, awas ya kalau piring jatuh ya itu 5.000. Wah, 5.000. Kalau istri lagi nyuci, awas itu gelas 100.000. Wah, kemudian lecet dikit, Pak ayo ganti uang. Saudara, kenapa? Karena materi itu dianggap sebagai yang paling penting, saudara. Nanti kamu besar nak ya, kamu besar, kamu cari usaha nak. Kamu cari usaha, kamu harus punya perusahaan 5 nak. Kamu perusahaan 5, kamu harus punya misalnya mobil A, mobil C. Wah begitu doktrinnya. Dari lahir selalu dicekokin apa saudara? Materi. Kenapa? Karena yang dimuliakan adalah materi saudara. Selalu begitu, kenapa? Yang dimuliakan apa akan menentukan bagaimana kita mendidik anak kita. Yang dimuliakan apa akan menentukan bagaimana percakapan kita dengan orang-orang di sekitar kita, saudara. Tapi juga ada beberapa yang memuliakan bukan akademik, bukan materi, tapi apa? Penampilan. Wah, sekarang lagi rame ya. Makanya muncul banyak perusahaan kecantikan. Gak cuman padi yang ditanam, alis pun ditanam, saudara ya. Entah kapan dia akan muncul buah. Ya. Gak cuman kain yang disulam, mungkin juga pipi disulam, ya, hidung disulam. Wah semuanya. Nanti cangkul, gak tahu teknologi cangkul belum ada saudara ya. Mungkin nanti ada pipi dicangkul. Kenapa mungkin teknologinya begini. Nah keluarga atau orang yang memuliakan penampilan saudara, dia akan stres. Kenapa? Karena hidungku kok enggak terlalu mancung alias pesek. Saya sendiri saudara ya. Saya sendiri. Kalau orang itu memuliakan penampilan dia bisa stres. Hanya karena apa? Jerawat satu yang mungkin muncul di dahi saudara. Kenapa? Dan dia akan melakukan berbagai macam hal. Mengorbankan apapun. Kalau perlu makan dikurangi untuk apa? Supaya bisa nanam tadi saudara ya. Bukan nanam padi tapi nanam alis ya, nanam macam-macam. Wah semua bisa dikorbankan. Kenapa? Karena penampilan itu adalah yang termulia di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi Alkitab mengatakan bahwa ayat 14, mereka yang memuliakan Allah, bahwa ketika Allah yang dimuliakan, dikatakan damai sejahtera akan mengikuti saudara. Mereka yang memuliakan Allah, di mana kemuliaan Allah itu disembah di sana, dihadirkan di sana, maka akan ada damai sejahtera. Dengan kata lain bahwa kalau bukan Allah yang dimuliakan di dalam hidup kita saudara, kita tidak akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Ya. Kalau bukan Allah, kalau bukan Yesus yang kita muliakan dalam hidup kita, kita bisa cari apapun, kita bisa sulam apapun ya di muka kita, tapi nggak pernah ada damai. Udah diginiin kurang begini, digituin kurang begitu saudara, diginiin lagi kurang begini lagi, nggak ada ketenangan. Selalu dicekam dengan apa? Kalau saya kehilangan mungkin
wajah saya yang cantik bagaimana. Kalau saya kehilangan mungkin harta saya bagaimana. Kalau saya kehilangan mungkin nama baik saya bagaimana. Karena ini yang saya sembah sebenarnya. Tetapi mereka yang memuliakan Allah, saudara. Yang memuliakan Allah itu akan mengalami damai sejahtera di bumi ini. Amin saudara. Maka kalau kita mencari damai ada pujian mengatakan, kalau ku cari damai. Ya. Terus? Hanya ku dapat dalam alis? Bukan ya. Dalam hidung? Bukan. Dalam uang, dolar? Bukan. Lagunya jangan diubah-ubah saudara ya. Hanya ku dapat dalam dolar ya. Hanya ku dapat dalam ijazah ya. Bukan. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam siapa saudara? Di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada damai. Di dalam Yesus ada ketenangan. Dan itu firman Allah menegaskan bahwa tidak ada sumber damai, tidak ada sumber ketenangan, tidak ada sumber damai sejahtera yang bisa kita pegang di dunia ini selain Tuhan Yesus Kristus. Silahkan. Kita bisa lihat hidup kita, saudara. Engkau pegang apa yang kau punya dan kau berharap aku mengalami damai dengan ini, saudara ya. Engkau pegang terus, tapi tanpa Tuhan, lihat bagaimana hatimu sekarang. Selalu takut, selalu gak cukup, selalu pengen lagi, selalu pengen meraup lagi, selalu gak pernah merasa Tuhan terima kasih. Tidak pernah, kenapa? Karena yang kita kejar dunia ini yang tidak pernah akan memberikan damai. Tapi Alkitab menegaskan mereka yang memuliakan Allah, mereka akan mengalami damai sejahtera dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa dalam Kristus itu ada damai? Minggu lalu kita merenungkan, karena dalam Kristuslah, saudara, ada keselamatan yang kekal. Ayat yang ke-11. Hari ini, kata Alkitab, hari ini, kata para malaikat, telah lahir bagimu, apa saudara? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Keselamatan kita adalah hal yang diam-diam itu membuat kita gelisah. Ya, keselamatan itu adalah satu hal yang sebenarnya semua orang gumuli, tapi seringkali kita abaikan. Salah satu momen yang paling krusial adalah kalau kita menjelang kematian. Wah, mungkin kalau sekarang kita masih happy-happy saudara ya. Kita masih sehat, happy-happy. Kita bisa refreshing sama rekreasi saudara ya. Kita bisa refreshing, kita bisa rekreasi, kita bisa nonton. Kita abaikan pergumulan keselamatan itu dengan semua hal yang dunia coba pakai untuk mengalihkan pergumulan kita. Tapi begitu kita sudah terkapar, nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ kita mulai melihat bahwa ada sesuatu yang saya harus gumulkan. Dan jangan tunggu sampai kita terkapar. Tapi sekarang pun kita perlu bergumul bahwa apakah kita akan mengalami keselamatan yang kekal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat. Dan menerima Yesus sebagai juru selamat itu berarti kita menerima dia sebagai Kristus dan Tuhan di dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu ada dua istilah yang kita perlu bersama-sama renungkan. Dua istilah yang seperti keping mata uang ya. Ada bagian kanan, bagian kiri. Yaitu dia sebagai juru selamat dan dia sebagai Tuhan ya. Sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Sebagai Savior dan Lord. Dua-duanya itu adalah satu kesatuan. Kalau orang ngomong, aku percaya Yesus juru selamat. Tapi dia hidup menyembah sesuatu yang bukan Yesus. Sesungguhnya pengakuannya itu gagal, saudara. Kenapa?
Karena kalau orang berkata, Tuhan, Engkau juru selamatku, itu artinya bahwa Tuhan, Engkau telah membeli semua hidupku. Tuhan, Engkau telah menebus semua hidupku. Tuhan, Engkau telah memiliki semua hidupku. Dan itu berarti, Tuhan, aku milikmu, saudara. Bukankah kita mengenal sebuah istilah penebusan, saudara? Bahwa kita itu orang-orang berdosa yang tidak akan pernah mengalami keselamatan tanpa proses penebusan, pembelian oleh darah Kristus. Dan setelah kita ditebus, kita dibeli, artinya kita milik siapa, saudara? Milik Kristus. Milik yang beli. Dan itu berarti kita harus selalu berkata, Tuhan, Engkau penyelamatku. Engkau juru selamat. Tapi Engkau juga adalah Tuhan di dalam hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan mereka yang menempatkan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidupnya, mereka mengalami damai sejahtera. Amin saudara, mengalami damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang bernama Agustinus, saudara ya, Agustinus. Ini orang hidup di tahun-tahun abad keempat, jadi 300 sekian saudara ya, Agustinus. Nah Agustinus ini tadinya saudara, dia itu adalah seorang penyembah akademi, ya, penyembah akademi. Dia pintar saudara, dia profesor, dia belajar kuliah. Ada guru pintar dia datang, dan seterusnya. Nah kemudian di tengah-tengah situasi itu, yang dia cari itu adalah ketenangan sebenarnya. Wah dia baca buku, dia cari ini, cari itu. Tapi gak nemu, ya gak nemu. Lalu si Agustinus itu karena dia belajar di bangku sekolah, gak menemukan ketenangan, dia pergi lagi saudara. Ini pergi ke tempat yang bertolak belakang. Di mana itu? Di prostitusi. Prostitusi. Kalau sekarang ke Mangga Besar. Tadinya itu mungkin di kampus di mana Jogja, sekarang pindah ke Jakarta tapi Mangga Besar saudara. Wah dia ngapain saudara? Dia mengeksplor pengalaman seksualnya. Wah dia mungkin ke pelacuran, ke perempuan 1, perempuan 2, perempuan 3, perempuan 4, entah berapa perempuan saudara. Tetapi di tengah semua cara dia melampiaskan nafsunya, dia masih tidak mengalami ketenangan. Dia cari semua akademis, fail, gak membawa ketenangan. Dia cari semua nafsu dipuaskan, fail, gak ada ketenangan. Lalu dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan bernama Ambrosius. Jadi Agustinus ketemu Ambrosius. Dia kemudian diskusi, sharing pengalaman. Dan disitulah Ambrosius berkata, tidak ada damai di luar sana, tidak ada ketenangan di luar sana, tidak ada damai pada apapun di dunia ini, tidak ada ketenangan pada apapun di dunia ini. Dan Ambrosius berkata, hanya di dalam Yesus kamu mengalami ketenangan. Lalu Agustinus bertobat, dia terima Yesus, dia serahkan hidupnya kepada Yesus, dia meletakkan hidupnya dan matinya saudara. Kepada Yesus, aku hidup atau mati, aku milik Kristus. Dan di sana dia berkata bahwa aku yang tadinya tidak bisa tenang, restless, tidak bisa istirahat, tidak bisa mengalami damai. Sekarang aku menemukan rest, tempat damai, tempat istirahat di dalam Engkau Tuhan. Itu kalimatnya saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang itu damai sejahtera dicari banyak orang. Makanya muncul tren pasca pandemi yaitu healing. healing apa-apa healing ya. Udah ada masalah dikit healing, ada apa dikit healing. Nah, itu beberapa waktu ini baru muncul. Kenapa? Apa yang dicari? Ketenangan. Apa yang dicari? Jaminan bahwa aku baik-baik. Apa yang dicari? Aku mau mengalami kepastian bahwa aku itu terlindungi dengan oleh berbagai macam hal yang jahat. Tetapi waktu healing memang bahagia saudara. Ya mungkin kita di pinggir pantai itu bagus sekali pantainya. Dan kita melihat pantai damai. Tapi begitu pulang melihat kerjaan kita stres lagi saudara. Sick lagi, sakit lagi. Ya, kita melihat gunung yang keren itu, kita fresh.
Kita mungkin merasakan, wah aku udah mengalami damai sejahtera. Tapi begitu pulang, kita konflik lagi dengan istri kita. Dengan suami kita, dan seterusnya. Nah apa yang dunia cari? Ketenangan. Dan saya mau berkata bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menjamin hidup saudara. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menenangkan jiwa dan roh saudara. Engkau punya deposito berapapun tidak akan damai. Engkau punya rumah sebanyak apapun tidak akan damai. Karena ketenangan dan kedamaian hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia memastikan, tenang, aku bersamamu. Dia memastikan, tenang, aku telah mati untukmu. Dia memastikan, aku lahir untuk memberi engkau hidup dalam kelimpahan. Dia memastikan bahwa engkau tidak pernah sendiri di dunia ini. Dan engkau tidak pernah sendiri di dalam kekekalan. Amin saudara. Maka malaikat berkata dia adalah Immanuel. Artinya Tuhan beserta saudara. Dia Immanuel. Dia menyertaimu saudara. Dia Immanuel. Dia menyertai orang-orang percaya. Dia Immanuel, dia menyertai gerejanya. Tetapi maukah kita percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus? Dia Immanuel yang tidak akan pernah meninggalkan saudara. Maka kalau saat ini engkau mengalami ketakutan, engkau mengalami kegelisahan, engkau mengalami kekhawatiran. Ingat, hari ini telah lahir bagimu Immanuel yang tidak akan melepaskan tangan saudara. Amin saudara. Immanuel yang tidak akan melepaskan genggamannya dari tangan saudara. Meskipun temanmu itu mulai pelan-pelan renggang mendukung saudara. Meskipun temanmu pelan-pelan renggang dan mungkin meninggalkan saudara. Meskipun keluargamu mungkin pelan-pelan juga tidak terlalu support saudara. Tetapi dia Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah meninggalkan saudara. Tidak pernah meninggalkan saya. Dan kita bisa mempercayai Yesus yang berjanji, aku menyertaimu sampai selama-lamanya. Dan pesan ini saudara, membawa damai sejahtera dalam kehidupan para gembala. Para gembala mulai melihat Tuhan Yesus. Para gembala mulai memuliakan Allah. Para gembala mulai berkata, Tuhan, bukan pada apa yang kami punya kami tenang. Tapi karena ada Yesus yang menyertaiku. Ada Immanuel yang tidak pernah meninggalkan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama pada malam Natal ini. Pada saat ini kita boleh merenungkan hidup kita. Apakah Yesus telah menjadi juru selamat dan Tuhan dalam hidupmu? Apakah ketenanganmu itu engkau letakkan dalam penyertaan Tuhan Yesus dalam hidupmu? Apakah damai sejahteramu itu engkau letakkan pada penyertaan Sang Juru Selamat yang tidak pernah meninggalkanmu? Atau kepada materi, atau kepada posisi, atau kepada orang-orang yang support saudara, atau kepada apa yang kau miliki. Kalau engkau meletakkan damaimu pada apapun di luar sana, engkau pasti akan goyang dan akan mengalami ketakutan. Tapi kalau damai kita letakkan dalam Kristus yang setia itu, kita akan berkata seperti Agustinus, aku menemukan rest, tempat istirahat setelah aku itu restless dengan dunia ini. Tidak bisa istirahat dengan dunia ini. Dengan cara itulah kita mengalami damai sejahtera. Kemuliaan Allah turun meliputi setiap kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja Tuhan, hati-hati meletakkan hati kita. Ya, hati-hati meletakkan hati. Hati-hati meletakkan hati kita. Hati-hati meletakkan hidup kita. Hati-hati meletakkan masa depan kita. Letakkan jangan pada apapun yang dunia ini tawarkan, tapi letakkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia yang tidak pernah meninggalkan, dia yang tidak pernah melepaskan, dia yang tidak pernah membuat kita berjalan sendirian. Dia akan beserta saudara.
Apapun keadaan saudara, apapun situasimu saat ini, sedown apapun kehidupanmu saat ini. Mungkin seperti gembala yang sendirian di padang, mungkin dengan beberapa orang tapi sekelompok kecil. Yang gelap di sana, yang panas ketika siang, dingin ketika malam, kau sendirian. Yesus datang untuk menemani saudara, apapun keadaanmu. Amin saudara, dunia boleh meninggalkan kita, tapi Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Orang-orang terdekatmu meninggalkanmu. Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan keluargamu, saudara, mungkin meninggalkanmu. Tapi Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Dia lahir dalam kegelapan. Dia lahir dalam kesepian. Dia lahir di padang, di kandang hina yang gak ada kemeriahan. Artinya dia lahir apapun keadaan kita, Yesus setia menyertaimu. Dia Immanuel, dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita dan kita akan menikmati momen penyalaan lilin. Kita percaya bahwa dia Tuhan yang menyertai setiap kita. Apapun kegelapan yang engkau alami saat ini, apapun kesepian yang engkau alami saat ini, percayalah bahwa Kristus telah lahir dan dia setia dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Mari bersama-sama saudara kita akan siapkan hati kita untuk mengingat momen kelahiran Tuhan Yesus di malam yang gelap, di padang belantara, malaikat Tuhan mendatangi para gembala. Di malam yang gelap, di sudut Bethlehem, di kandang domba yang hina, malaikat Tuhan juga menghampiri Yusuf dan Maria. Dan di sana Yesus lahir di tengah gelapnya padang belantara. Yesus lahir di tengah gelapnya sudut kandang di Bethlehem, membawa terang dalam hidupmu, membawa terang dalam dunia ini. Dan biar terang itu menerangi setiap kita. Haleluya, haleluya. Bagikanlah kepada jemaat Tuhan terang Kristus dalam kehidupan setiap kita. Kita pujikan malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu, amin, gemerlap, juru selamat manusia, ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, Yesus, Yesus, oh terang surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kita pujikan dari awal malam kudus sunyi senyap. Jemaat bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu, bintangmu, bintangmu gemerlap, oh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk terang yang menerangi setiap kami. Oh, di dunia Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mari bersama kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan, saudara. Di padang belantara Bethlehem Yehuda itu, seorang bayi dilahirkan. Di padang belantara di Bethlehem Yehuda itu, Sang Juru Selamat lahir.
Alkitab mengatakan dia Immanuel. Dia Tuhan yang menyertai. Di tengah padang belantara itu ada terang yang bersinar yang berkata, aku menyertai. Aku bersama dengan engkau. Aku menyertai. Dan saat ini saudara, entah kegelapan seperti apa yang engkau alami saat ini. Kegelapan seperti apa yang mencekammu saat ini. Ketakutan seperti apa yang meliputimu saat ini. Lihatlah terang itu menyala. Engkau tidak pernah sendiri. Di tengah kesepian yang engkau alami. Di tengah semua orang mengkhianati saudara. Di tengah semua orang meninggalkan saudara. Lihatlah terang itu dan engkau pun tidak pernah sendiri. Dia Immanuel yang akan menyertaimu. Beberapa di antara kita mungkin telah meletakkan hidup kepada dunia. Kita punya banyak hal. Kita punya bisnis yang baik, punya pekerjaan yang baik. Tapi ingat, ada waktu di mana kegelapan itu akan datang. Maka saat ini arahkan hatimu pada terang yang sejati. Letakkan hatimu pada terang yang sejati. Yang tidak akan pernah padam selama-lamanya, saudara. Tidak hanya tidak pernah padam di dunia ini. Tidak akan pernah padam sampai kekekalan. Dunia tidak kekal. Dunia tidak bisa kita pegang. Tapi Yesus terangnya akan menemanimu sampai kekekalan. Dan bila terang itu bersinar atasmu, terang itu bersinar atasmu, terang itu bersinar atasmu. Mari bersama-sama engkau buka hatimu dan engkau letakkan hatimu kepada Yesus. Hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu ya Tuhan. Bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami kesepian dalam hatinya. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang mulai mengalami ketakutan dan kecemasan di hatinya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Bila terang itu bersinar pada mereka. Ya Immanuel, pegang tangan mereka. Ya Immanuel, tunjukkan terangmu pada mereka. Sehingga mereka mengalami ketenangan. Dan mungkin setiap jemaat Tuhan yang selama ini mencari damai dengan dunia ini. Mencari damai dengan pekerjaan. Mencari damai dengan materi. Mencari damai dengan berbagai macam hal di dunia ini. Dan mereka kehilangan damai itu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Bila terangmu itu pun bersinar menerangi hati mereka. Sehingga mereka hanya memandang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya terang itu bersinar di hidup kami. Yesus ada di hati kami. Yesus memegang tangan kami. Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Dan Yesus memberi kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami terima anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan tiup saudara dengan iman Yesus telah bersinar di hati kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita akan menikmati anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tes. Halo
Di manakah kerukunan, di manakah damai kemuliaan, di manakah kasih kerukunan, di manakah damai kemuliaan. Yuk, 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 yuk. Alam yang setia, pohon suka yang teguh.
Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ayo balik. Haleluya, puji Tuhan. Kita baru saja menyaksikan sebuah pantomim yang menceritakan bahwa hidup dalam kasih Tuhan. Hidup dalam cintanya Tuhan. Amin, saudara. Mari bersama-sama rangkul saudara seimanmu. Rangkul semuanya di dalam satu tubuh Kristus. Kita menebarkan kasih Tuhan bersama-sama, amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Persembahkanlah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dan siapkanlah persembahan saudara. Saya undang kepada petugas kolektan untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan, kita mau berdoa. Sebab terang-Mu telah datang Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada bersama kami untuk selama-lamanya. Dan ajar kami Tuhan, supaya kami menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga kemuliaan Tuhan terpancar dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mempersiapkan korban syukur kami di hadapan Tuhan. Kami ingin memberikan dengan tulus, dengan sukacita. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menyucikan, menguduskan setiap persembahan kami agar layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Berguna untuk kemuliaan pelebaran kerajaan surgawi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami telah siap untuk memberi dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari setiap kita yang siap memberi dengan sukacita sama-sama katakan Amin. Sementara persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian. Siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siapkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siapkan di gunung, lahirnya Almasih. Waktu kamu gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siapkan di gunung, lahirnya Almasih. Kala sangat takut ketika mendengar niat balas surga gembira menegak. Hai, siapkan di gunung, di bukit mana jua. Hai, hai, siapkan di gunung, lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Lahirnya Memberkati kita semua, amin. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama menikmati anugerah Tuhan. Dan biarlah selalu kita ingat bahwa Immanuel tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Yesus tidak pernah meninggalkan kita apapun yang kita alami. Puji nama Tuhan, dan saat ini izinkan saya untuk menyambut jemaat Tuhan.
mungkin bukan baru pertama kali hadir, tapi setiap Natal berkunjung ke tempat kita. Ya, ada jemaat Tuhan dari Tangerang ya. Ya Pak, ada tim Tangerang. Boleh berdiri dulu Bapak Ibu? Ya, ini jauh-jauh dari seberang, Saudara. Ya, silakan duduk kembali. Ini tamu luar kota ya Pak ya. Tamu luar kota dari Tangerang. Puji nama Tuhan, boleh bersama-sama dengan kita memuji menyembah Tuhan. Juga jemaat Tuhan yang lain yang boleh setia, memuji menyembah Tuhan. Dan biarlah kita terus pegang kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Juga dari Cibubur ya, Ko Randy ya. Cibubur ya. Tim Cibubur juga nggak mau kalah, Saudara ya. Dan juga jemaat Tuhan yang di atas, puji Tuhan. Boleh menikmati meskipun dengan terbatas karena ruangan kita sudah penuh. Jadi terima kasih untuk sudah menikmati ibadah Tuhan di lantai 2 ya lewat TV. Puji nama Tuhan. Dan kita juga mengucap syukur saudara kalau kita boleh mengakhiri tahun ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kita juga akan melanjutkan persekutuan kita khususnya bagi jemaat Tuhan di tempat ini bahwa di minggu ini kita akan menikmati retreat bersama-sama, saudara ya. Bersama-sama. Kita berangkat tanggal 30, lalu kemudian pulang tanggal 31. 1 tahun retreatnya, saudara ya. 2023 pulang 2024, saudara ya. 1 tahun. Jadi Bapak Ibu yang ikut retreat, diingatkan kembali bahwa kita akan berangkat pagi-pagi jam 6, saudara ya. Tanggal 30 jam 6, takut macet, saudara ya. 30 jam 6 kita akan berangkat, berarti kumpulnya sebelum jam 6, saudara. Jangan kumpul jam 8, itu udah ketinggalan, saudara ya. Jadi setengah 6 kumpul, kita doa lalu kita berangkat. Nah jemaat Tuhan yang mungkin, wah kayaknya saya bangunnya susah pagi-pagi Pak ya. Boleh menginap saudara, kita pastikan gak mati lagi lampunya. Ya semoga ya. Mana Pak Rudi urusannya ya. Jadi kita pastikan semua aman saudara ya. Jadi Bapak Ibu yang mau menginap di gereja Jumat malam silahkan saudara. Dan kemudian pagi pasti akan bisa berangkat tepat waktu karena udah di gereja. Kalau nggak bangun kita gotong aja, tiba bangun udah di puncak saudara ya. Puji nama Tuhan. Dan pulangnya tanggal 1 itu setelah makan siang dari puncak. Jadi bisa diatur schedule-nya tanggal 1 itu kira-kira sampai di Jakarta jam berapa lalu kemudian mau ngapain ya diatur saja saudara ya. Urusan masing-masing. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita bersyukur. Dan jemaat Tuhan yang tidak ikut retreat, saudara beberapa mungkin gak ikut, itu ibadah hari Minggu dan ibadah awal tahun bisa diikuti lewat YouTube, ya YouTube gereja kita. Di Janet TV bisa tetap ikut ibadah di sana. Puji nama Tuhan. Dan kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan seluruh hidup kita untuk menyambut tahun baru juga bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan penyertaan Tuhan. Amin. Dengan penyertaan Tuhan, apapun yang terjadi, Dia Immanuel tidak pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Oh ya, satu lagi saudara bahwa di luar telah dipersiapkan babi hong. Ya, babi hong ya. Jadi nanti silakan makan malam bersama dinikmati, tapi tidak boleh nambah babinya, saudara ya. Kalau nasi boleh nambah, mie boleh nambah, babi satu porsi saja. Kenapa? Karena kita banyak, saudara ya. Biar semuanya dapat merata, jadi yang lapar-lapar mie-nya banyakin sama nasinya. Ya, puji Tuhan, babinya makan belakangan penutup aja. Biar endingnya manis, saudara ya. Puji nama Tuhan. Pak Oki ketawa nanti kayaknya minyak banyak kan kayaknya. Mari kita berdoa bersama-sama mengucap syukur. Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami boleh menikmati Natal, menikmati momen di mana Engkau berjanji setia sampai akhir. Engkau berjanji aku Immanuel yang menyertai selama-lamanya. Aku Immanuel yang tidak pernah meninggalkan. Tuhan pimpin kami, Tuhan Yesus ajar kami, Roh Kudus ajar hati kami untuk terus memegang janji-Mu itu ya Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi yang diperlakukan orang pada kami, Engkau setia sampai selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang malam hari ini hadir. Tuhan Kau pimpin setiap jemaat Tuhan. Tuhan Kau pimpin mereka dalam keluarga mereka. Tuhan Kau pimpin mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan Kau pimpin mereka dalam semua yang mereka kerjakan. Dan biarlah ketenangan mereka letakkan dalam Kristus Yesus yang berjanji setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dan biarlah pada Natal tahun ini kami semakin mengasihi Tuhan. Tuhan pimpin kami melangkah di tahun 2024. Biarlah juga bukan kuat gagah kami yang memampukan kami melangkah, yang membuat kami melangkah, tetapi iman percaya kami pada penyertaan Tuhan yang membuat kami berani melangkah dengan pasti karena Tuhan menyertai. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Immanuel, kami percaya Engkau Immanuel tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah tahun depan penyertaan Tuhan terus nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang mengucap syukur, dan di tengah persekutuan kami ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami di tengah berbagai macam dinamika politik yang terjadi. Menjelang pemilihan umum Tuhan Kau pimpin bangsa kami. Biarlah juga terang Kristus bersinar atas bangsa kami. Terang Kristus menerangi langkah bangsa kami. Sehingga kegelapan diusir atas bangsa kami. Kegelapan disingkirkan dari bangsa kami. Dan terang itu menyala memimpin bangsa kami dalam kehidupan, dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, dan kalau malam hari ini Tuhan, kami akan menikmati berkat Tuhan. Biarlah makanan, minuman ini juga menguatkan tubuh kami, menguatkan iman kami. Bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memelihara kami dari satu hari ke hari berikutnya. Dari satu tahun ke tahun berikutnya. Tuhan terima kasih, yang mengucap syukur dan anugerah-Mu nyata pada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita ambil waktu teduh untuk berdoa secara pribadi. Bawalah seluruh pergumulanmu kepada Tuhan. Dia Immanuel yang terus memegang saudara. Mari kita ambil waktu teduh pribadi saudara. Setelah kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mendengar firman-Nya dan menaikkan setiap doa-doa kita, kini angkatlah hatimu dan terimalah berkat anugerah yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, biarlah kuasa keselamatan dan ketenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, hikmat, sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai saudara, menyertai keluarga saudara, menyertai pekerjaan saudara, menyertaimu sejak dahulu, menyertaimu malam hari ini, menyertaimu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu. Amin. Berlimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, amin, dengan iman percaya semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin.
Haleluya. Amin. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero